Welcome to Daktril ID. Ancaman status tanah bodong. Mulai tahun 2026, kenapa girik petok dan letter C tak lagi berlaku? Indonesia tengah berada di ambang perubahan besar dalam sistem administrasi pertanahan. Sebuah transformasi yang telah lama dirancang, kini akan mencapai puncaknya pada tanggal 2 Februari tahun 2026. Pada hari itu, berbagai dokumen tanah warisan masa lalu seperti girik, petok, dan letter C tidak lagi diakui sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Masyarakat yang masih memegang surat-surat tersebut namun belum mendaftarkan lahannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) berpotensi kehilangan dasar hukum atas tanah yang telah mereka kuasai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Ia dilandasi oleh peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Di dalam pasal 96 peraturan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa seluruh bentuk alat bukti tertulis atas tanah bekas milik adat seperti girik, petuk, dan letter C harus didaftarkan ke dalam sistem pertanahan nasional paling lambat 5 tahun setelah peraturan itu diberlakukan. Karena PP ini diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, maka batas waktu pendaftaran tersebut jatuh pada tanggal 2 Februari 2026. Mengapa kebijakan ini diambil? Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), dokumen seperti girik atau letter C sesungguhnya bukanlah dokumen kepemilikan mutlak. Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Harrison Moko Dompis, menyampaikan bahwa mulai 2026, dokumen tersebut hanya akan berfungsi sebagai dokumen penunjuk lokasi tanah, bukan sebagai alas hak atau bukti sah kepemilikan. Girik dan dokumen sejenis lainnya berasal dari sistem perpajakan masa kolonial, bukan sistem hukum agraria yang berlaku secara nasional. Dalam banyak kasus, dokumen tersebut hanya mencerminkan kewajiban pembayaran pajak atas suatu bidang tanah, bukan kepemilikan sah menurut hukum negara. Bahkan, banyak girik yang beredar saat ini tidak lagi memiliki catatan asal-usul yang jelas, karena tidak ada registrasi ke BPN dan tidak ada akta jual beli (AJB) yang sah. Inilah celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual tanah kepada pihak lain secara tumpang tindih, menciptakan konflik agraria yang berkepanjangan. Ketidakpastian status dan konflik agraria. Salah satu alasan mendesak di balik penghapusan legalitas dokumen-dokumen lama ini adalah untuk mengatasi tumpang tindih kepemilikan tanah. Tidak sedikit kasus sengketa lahan yang muncul karena dua atau lebih pihak sama-sama mengklaim memiliki girik atas tanah yang sama. Tanpa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh negara, tidak ada kejelasan hukum siapa yang benar-benar berhak atas bidang tersebut. Pada dasarnya, girik, letter C, petok D, dan verponding adalah produk zaman dahulu kala. Girik sendiri lazim ditemukan di tanah-tanah bekas milik adat di wilayah Jawa dan Bali. Namun, penggunaannya sebagai dasar jual beli sudah tidak direkomendasikan sejak lama. Meski masih bisa dipakai untuk transaksi, tetap harus ditelusuri asal-muasal kepemilikannya. Harrison menjelaskan, penting untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan, hibah, atau jual beli. Dan jika memang berasal dari jual beli, seharusnya ada akta jual beli (AJB) dan kwitansi resmi. Namun banyak warga yang masih menyepelekan pentingnya legalitas formal ini. Kalau tidak jelas asal-usulnya, maka potensi sengketa sangat besar, apalagi kalau tanah sudah berganti kepemilikan secara tidak tercatat berkali-kali. Jelas Harrison, reformasi pertanahan dan target sertifikasi lengkap. Pemerintah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) telah bekerja keras untuk mensertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Per Desember 2024, sudah sekitar 120,9 juta bidang tanah yang berhasil terdaftar
dari total estimasi 126 juta bidang yang ada di seluruh negeri. Artinya, sekitar 96% lahan telah masuk ke dalam sistem pertanahan nasional. Target pemerintah adalah menyelesaikan sisanya pada tahun 2025. Menurut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaidi, Girik hanya diakui sebagai bukti administratif dalam masa transisi menuju sistem hukum pertanahan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. UU tersebut sebenarnya sudah memberikan jangka waktu untuk mendaftarkan semua hak lama atas tanah ke dalam sistem negara. Maka, setelah lebih dari 6 dekade, negara akhirnya memutuskan menutup celah tersebut. Kalau Anda masih punya Girik, itu berarti hak lama yang sudah lama diberikan waktu untuk didaftarkan. Sekarang, waktunya sudah hampir habis, ungkap Asnaidi. Dampak bagi pemilik tanah, apa yang harus dilakukan? Masyarakat yang saat ini masih memegang Girik, letter C, atau dokumen lama lainnya memiliki waktu kurang dari 1 tahun untuk mendaftarkan tanah mereka ke kantor pertanahan setempat. Prosesnya melibatkan pengumpulan data, pembuatan surat keterangan riwayat tanah, pengukuran bidang tanah, dan pembuatan sertifikat melalui program PTSL atau pendaftaran biasa. Namun, banyak warga yang menghadapi tantangan dalam membuktikan asal-usul tanah, terutama jika dokumen sudah rusak, hilang, atau tidak dilengkapi dengan kwitansi jual beli atau akta hibah. Disinilah perlunya peran aktif kepala desa, notaris, dan aparat kelurahan untuk membantu menerbitkan surat keterangan dan menyusun kronologi kepemilikan lahan. Tanpa ini, lahan yang secara fisik telah dikuasai puluhan tahun bisa saja dinyatakan sebagai tanah bodong, tidak sah secara hukum. Peringatan dari Menteri ATR BPN, tanah harus terpetakan. Pada akhir tahun 2024, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa legalitas Girik dan dokumen lama otomatis gugur ketika suatu wilayah telah selesai dipetakan dan seluruh bidang tanah telah disertifikasi. Artinya, ketika peta bidang sudah menunjukkan dengan jelas siapa pemilik sah suatu lahan, maka dokumen-dokumen lama tidak bisa lagi dipakai untuk mengklaim tanah. Namun, ada satu pengecualian. Apabila seseorang bisa membuktikan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan negara ternyata salah atau cacat hukum, misalnya terjadi pemalsuan data, manipulasi riwayat tanah, atau kesalahan administratif, maka proses koreksi tetap dapat dilakukan. Tapi, proses pembuktian tersebut akan panjang, sulit, dan membutuhkan alat bukti yang sangat kuat. Masa depan tanah tanpa sertifikat, risiko dijual ganda. Tanah yang hanya berbasis Girik atau letter C tanpa disertifikasi rawan dijual 2 kali. Bahkan, tidak jarang tanah-tanah seperti ini dipalsukan dokumennya, diperjualbelikan lewat mafia tanah, atau dimasukkan dalam daftar proyek tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Negara tidak bisa menjamin kepemilikan atas tanah yang tidak terdaftar, dan dalam banyak kasus, pengadilan lebih mengutamakan dokumen resmi seperti sertifikat dibandingkan Girik yang tidak diverifikasi. Kesimpulan, urgensi bertindak sekarang. Kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan pada 2 Februari 2026 bukanlah bentuk penggusuran hak rakyat, tetapi justru bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang sah. Negara berusaha menutup celah konflik, mencegah praktek mafia tanah, serta menyelaraskan sistem pertanahan nasional agar rapi, aman, dan tidak tumpang tindih. Bagi masyarakat yang masih memegang Girik, letter C, atau petok, ini adalah peringatan terakhir. Jangan tunda lagi. Segeralah daftarkan tanah Anda sebelum statusnya menjadi bodong. Datangi kantor BPN, susun dokumen Anda, dan perjelas riwayat kepemilikan. Jika tidak, Anda bisa kehilangan dasar hukum atas tanah Anda sendiri dan menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,